Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah sahabat muslimah sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sahabat semua, juga sahabat muslim yang hadir, menyempatkan hadir di forum kajian muslimah dan dakwah pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada Selasa pagi subuh yang berbahagia ini. Semoga Allah sampaikan kita semua di dalam meraih kemuliaan dan segenap keutamaan, pahala kebaikan, derajat yang ditinggikan, selamat dunia akhirat, menguatkan mafhum kita dan daya ingat kita. Dan semoga juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, zahir maupun batin. Dan semoga Allah menganugerahkan kita pahala-pahala keutamaan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Semoga memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah dan muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia saya pagi ini menemani sahabat semua pada acara live streaming kajian subuh muslimah dan dakwah yang terselenggara di Soldah TV ini. Saya Hesti Tresnasih akan menemani sahabat semua pada 90 ya, selama 90 menit ke depan, dan kita nanti akan membahas satu tema aktual mengenai Gen Z atau generasi Z atau zilenial, media dan kebangkitan Islam. Ba'da subuh kajian ba'da subuh muslimah dan dakwah ini perlu diketahui ya sahabat semua, ini berlangsung setiap Selasa pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan sahabat semua mencatat waktunya, ajak juga keluarga dan rekan muslimah lainnya, sambil menikmati secangkir minuman atau mungkin juga berkemas mempersiapkan bahan-bahan agenda pagi, ya kegiatan di rumah, di kantor, dimanapun. Kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah bergabung. Sahabat bisa berpartisipasi aktif dengan like, komentar, dan share live streaming ini supaya semakin luas opini Islam. Baik sahabat muslimah, kita mulai sama-sama forum kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslimah sekalian, terhadir bersama kita narasumber kajian muslimah kita pada subuh hari ini, yaitu Ustadzah Indira Sabet Rahmawati. Beliau adalah founder dari Muslimah Ulul Albab Indonesia dan juga seorang dosen ilmu politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadzah Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah? Sehat. Rizky sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat menemani Ustadzah di sini sekarang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir berbagi ilmu di sini di tengah kesibukan Ustadzah. Sama-sama Bu Hesti. Iya. Suara jelas Bu Hesti. Kurang jelas ya suaranya? Enggak, suara saya ke Bu Hesti. Oh ya, cukup. Ya cukup jelas. Iya. Ya, Ustadzah,
Pagi ini kita akan memandu ya diskusi. Saya maksudnya memandu, Ustazah nanti menyampaikan paparan ya terkait tema tentang Gen Z, media dan kebangkitan Islam. Ini apa satu hal yang menarik ya bagi saya pribadi gitu ya. Tapi juga jadi jadi buka-buka referensi gitu ya. Siapa itu Gen Z, kenapa kaitannya dengan media dan kebangkitan Islam itu seperti apa gitu ya. Kalau saya temukan ya beberapa bahannya. Kenapa misalnya latar belakang ada klasifikasi generasi ya. Ternyata memang waktu kelahiran itu ya mempengaruhi karakteristik generasi yang berbeda gitu ya Ustazah mungkin ya. Kemudian juga mempengaruhi ya karakteristik perilaku gitu ya generasi-generasi setiap zamannya, setiap peradabannya gitu. Nah, yang pada Gen Z ini mungkin kita kena sahabat muslimah mungkin sedikit disampaikan ya bahwa kita mengenal Gen Z gitu, bahas Gen Z pastinya ada gen-gen yang lain ya. Kita kenal kalau teori teori dari beberapa ilmuwan dari barat sana gitu ya. Karena mereka juga melakukan penelitian. Jadi ada generasi baby boomer mungkin kita kenal ya, ada generasi X, Y, dan sekarang kita bahas generasi Z. Kenapa gitu ya? Kenapa generasi Z yang kita bahas hari ini? Dan ternyata Ustazah dari sisi populasi itu ya, ini ada statistik ya dari Badan Pusat Statistik yang diteliti pada tahun 2020 dan penelitian itu dilakukan selama 10 tahun gitu ya. Ini Gen Z ini di Indonesia sendiri menempati 27,94%, yaitu populasi tertinggi ya, generasi yang yang hadir yang hidup di Indonesia gitu ya, di atas generasi yang lainnya gitu. Ini sebuah angka yang yang tinggi gitu ya. Nah, terus juga di sini dipaparkan bahwa Gen Z ini mereka itu adalah generasi yang lahir pada saat teknologi ini sedang puncaknya ya, sedang puncaknya. Jadi mereka ini generasi yang sangat akrab dengan teknologi ya. Catatan khususnya dengan media sosial gitu. Mereka itu kan pegang media sosial ini seperti mereka tuh ya seperti halnya mereka melakukannya seperti bernafas gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Dan peran generasi Z ini hari ini itu memegang peran penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan dunia khususnya Indonesia saat ini dan nanti. Nah, ini nanti mungkin Ustazah bisa memaparkan sebesar apa ya mereka itu gitu ya, potensi ya, perannya dan peluangnya ya untuk di dalam berperan di dalam kehidupan kita hari ini gitu ya. Apalagi kalau melihat ya prediksi Indonesia ini masih tumbuh ya, dan generasi Z-nya ini masih tumbuh sampai puncaknya di bonus demografi tahun 2045 itu mencapai 72,72% di sini catatannya. Masya Allah, ini suatu angka yang besar. Ini dari sisi populasi, belum ini dari sisi mereka ini yang karena pengaruh teknologi yang pada saat itu dalam tingkat yang puncak yang tertinggi, mereka itu termasuk populasi atau mereka itu termasuk yang paling dekat dan akrab dengan teknologi. Mereka itu generasi yang kecerdasan digitalnya tinggi gitu ya Ustazah ya. Dan juga mereka punya daya analisa analogi terhadap hal-hal yang digital itu cepat gitu ya. Jadi istilahnya kecerdasan analogi digital ya. Mereka juga multitasking, mereka juga, dan ini apakah kekuatan atau potensi gitu ya. Mereka itu cukup dan sangat-sangat terbuka dengan teknologi baru dengan tingkat adaptasi yang tinggi. Nah,
Mungkin begitu dulu catatannya. Nah, kenapa kita sekarang membahas generasi Z juga media juga kebangkitan Islam ya? Karena saya kira ini relate atau relevan ya, terkait dengan apa ya, kita sebagai kaum muslimin gitu yang meyakini ya bahwa salah satu manusia ini kan sangat berperan gitu ya di dalam menggerakkan peradaban gitu, dan yang akan kita hadapi ke depan itu adalah insya Allah ya sudah kebangkitan Islam gitu, karena bahkan itu sudah diramalkan bukan hanya oleh kalangan kita gitu ya, tapi juga ada beberapa sarjana-sarjana dari Barat itu yang meramalkan akan adanya kebangkitan Islam. Bahkan saya mencatat di sini ada John L. Esposito gitu ya. John L. Esposito itu menyebutkan bahwa tadinya 20 tahun ke belakang tidak tertarik gitu ya, kepada Islam di timur Asia Tenggara gitu. Tapi setelah itu dia tertarik gitu, dan dia mengatakan Islam di Asia Tenggara ini cukup menjanjikan menjadi kawasan alternatif bagi kebangkitan Islam. Nah, gitu ya. Catatan cuman ini menguntungkan siapa gitu ya, mungkin kita perlu bahas. Nah, mungkin itu pengantarnya dari saya, Ustazah. Untuk lebih singkat lagi mungkin saya berikan kesempatan kepada Ustazah Indira untuk memaparkan pandangannya terkait Gen Z, media dan kebangkitan Islam. Saya persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, ibu-ibu, sini saya lihat cuma ada bapak-bapak juga, gitu ya, dan juga para penyimak ya, rekan-rekan yang sudah bergabung untuk sama-sama kita belajar di rubrik Muslimah dan ini. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita pada pagi hari ini masih bisa bersua, insya Allah di majelis ilmu ya Bu Hesti di pagi hari ini. Saya yakin di tengah kesibukan, di tengah kepadatan berbagai aktivitas, ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa bisa meluangkan, mengisi waktunya untuk kita sama-sama terus ya membekali diri kita dengan ilmu. Ya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita pada keselamatan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengantar dari Bu Hesti sudah disampaikan ya, bahwa pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Gen Z, media dan kebangkitan Islam. Ya, sekarang ada Z-nya ya, ada zilenial, kemarin ada milenial Bu Hesti. Dan saya yakin ini ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, ataupun yang mendengar di rumah, ini juga adalah ibu dari kalangan milenial dan zilenial, gitu ya, yang saya yakin punya cerita tersendiri ini pasti bagaimana kemudian ibu-ibu ini, gitu ya, bapak-bapak ini menghadapi berinteraksi, mendampingi anak-anaknya yang ini memasuki masa yang kemudian penuh dengan peluang tapi sekaligus juga gitu ya. Kenapa? Karena generasi Z ini termasuk generasi milenial, ini adalah generasi yang akan mengisi dunia di masa depan gitu ya. Jadi diperkirakan siapa penghuni bumi di masa depan? Ya itu generasi milenial dan zilenial gitu ya. Siapa yang akan menjadi memakmurkan bumi, menjadi khalifah fil ardh gitu ya. Ini adalah generasi milenial dan zilenial, sehingga menjadi satu hal yang urgen, satu hal yang kemudian saya yakin menjadi PR, menjadi juga sekaligus ada harapan di sana agar kemudian generasi penerus yang akan menjadi pemimpin, menjadi khalifah fil ardh, ya, pemakmur bumi, yang akan menjadi qurrata a'yun lil muttaqina imama, ini kita bisa siapkan dari sekarang gitu ya. Karena ada
satu pandangan yang juga kita, kalau menurut saya kita harus juga luruskan ya. Seolah-olah hari ini ketika memasuki usia remaja, karena Gen Z ini berarti nanti kita akan lihat ya, saya izin share screen. Ini saya sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Hesti. Apakah sudah muncul, Bu Hesti? Ya, sudah, Ustazah. Saya coba slide show ya, mudah-mudahan nggak macet. Belum berhasil. Nah, begini dulu ya Ibu-Ibu, nanti kalau udah berhasil, mudah-mudahan dikasih slide show. Jadi Gen Z, media, dan kebangkitan Islam. Jadi tadi, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Hesti, bahwa Gen Z ini adalah generasi yang nantinya dia akan menjadi generasi dengan jumlah populasi besar. Secara demografis dia akan ada di tahap yang tinggi. Bahkan bukan hanya bicara Indonesia, Bu Hesti, atau beberapa kota di Indonesia bahkan mencapai tingkat lebih dari 50%, termasuk kota Bandung. Itu jumlah usia produktif milenial dan milenial ini adalah jumlah tertinggi. Tapi juga populasi secara internasional atau populasi dunia itu digambarkan juga akan kemudian mengalami sebuah masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah satu masa di mana jumlah kaula muda, jumlah usia produktif itu akan mendominasi. Ya. Sampai kemudian digambarkan ini adalah jumlah pemuda yang terbanyak yang pernah ada dalam sejarah, gitu ya. Luar biasa, gitu ya. Sehingga kita akan melihat mereka yang kemudian menyadari potensi ini nanti akan berlomba-lomba untuk mengambil potensi dan mengarahkan mungkin ya, mengambil berbagai hal untuk berbagai tujuan dari kaum muda itu, ya. Dan kalau dikaitkan dengan media tadi betul ya, media menjadi hal yang tidak terpisahkan dari generasi Z. Nah ini saya ambil dari salah satu slide dari rekan saya ya, seorang dokter dan juga konsultan keluarga. Jadi digambarkan generasi Z ini ya menjadi generasi yang berada di usia yang sangat fresh gitu ya, buat fresh gitu ya. Selain milenial gitu ya. Milenial ini walaupun ada versi lain mungkin dari pembagian generasi ini. Jadi gen ini generasi ya, bukan gen genetik dalam artian biologis ya. Jadi ini ada milenial, kita fokus di milenial dan generasi Z gitu ya. Walaupun mungkin kita ada yang X, ada yang milenial ya, di sini itu yang hadir mungkin mayoritas generasi X dan milenial. Mungkin saya sendiri ada di perbatasan gitu ya, berarti ada di ke atas dan ke bawah gitu ya. Untuk kemudian kita juga merasakan peralihan dari teknologi yang ada ya, dari yang asalnya tidak biasa pegang HP, pegang gadget ya, sekarang jadi pegang HP terus, pegang gadget terus gitu ya. Tapi juga kita punya warisan dari orang tua kita yang juga rata-rata baby boomer. Nah, ini milenial lahir di tahun 81 sampai 96 ya, perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun. Ya, kemudian generasi Z ini perkiraan usianya 8 sampai 23 tahun karena dia lahir di tahun 90 sampai 2024. Nah, ini seperti anak saya mungkin dan anak ibu-ibu yang ada di mungkin di generasi Z ini gitu ya. Yang dia memang menjadi generasi yang kemudian digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi generasi yang hidup dengan masanya, dan kita juga harus memahami masa ini, gitu ya. Tapi nanti kita akan diberikan satu prinsip yang sama di dalam Islam, bahwa ketika bicara manusia manapun, dia itu punya sebuah potensi yang sama, gitu ya. Nggak ada manusia di era manapun, termasuk ketika Islam datang di era Rasulullah SAW, itu memiliki potensi yang berbeda. Ya, sebenarnya potensinya itu satu dia memiliki potensi akal, kedua dia punya potensi hidup. Yang potensi hidup ini nanti ada yang disebut
gorois ya, potensi naluri yang dia miliki, dan dia juga punya potensi hajatul udhiyah, punya kebutuhan manusiawi, kebutuhan pokok ya, makan minum ya, buang hajat itu sama gitu ya. Dan juga dia punya sebuah pandangan yang khas juga, bahwa ada yang disebut muda, ada yang disebut tua. Kan masa lalu juga nggak muda semua ya, bagaimana masa lalu nggak tua semua gitu ya. Ada yang disebut muda, tua, ada produktif, tidak produktif, mungkin ada yang kemudian dia itu ada di masa yang aktif, ada yang masa mulai menurun keaktifannya gitu ya, ada yang kemudian dia itu penuh semangat, ada yang kemudian dia digambarkan dalam Al-Quran ada fase lemah, fase kuat, kemudian fase lemah, dan fase kuat ini itu adalah fase yang diapit oleh dua kelemahan, dia menjadi fase. Nah ini generasi Z ya, atau Gen Z atau Zillennial ya. Dan bagaimana Gen Z ini, Gen Z dan media memang tak terpisahkan. Jadi seperti yang disampaikan dia merupakan sosok yang memiliki kecerdasan digital native ya, juga digital native. Dia disebutnya sebagai warga negara asli gitu ya, dari dunia digital gitu ya. Saking kemudian dia itu lahir ketika kemudian handphone ya sudah ada di tangan mereka gitu. Mungkin orang tua mereka juga kemudian mengandung mereka gitu dengan bawa-bawa HP ya, bukan searching gitu ya, gitu. Pas lahir ya, sebelum lahir bahkan sudah difoto gitu ya, gitu ya. Fotonya juga sekarang mungkin ibu-ibu yang kemudian hamil, nanti foto bayinya juga sudah foto yang kemudian bisa berapa dimensi itu ya, Bu Hesti ya, ketika kemudian melihat bayinya gitu. Nah ini juga yang kemudian dialami oleh Gen Z. Kemudian dia boundaryless gen, artinya dia generasi yang nggak punya batas. Kenapa? Karena dia itu ada di era yang kemudian orang sebut sebagai revolusi industri, di mana terjadi sebuah perkembangan teknologi gitu ya, yang kemudian itu terjadi bukan hanya bicara per menit, kadang itu bicaranya per detik gitu ya, di mana mereka juga menjadi generasi yang sebenarnya ada di era keberlimpahan informasi. Cuma itu ternyata harus dibarengi dengan kecerdasan literasi, harus dibarengi dengan penanaman nilai, dan inilah kemudian orang tua tantangannya di sini, para guru, para dosen, para pendidik tantangannya di sini. Kenapa? Karena dia harus menjadi sosok yang mampu seimbang dan memiliki kekuatan yang sama dengan media gitu, Bu Hesti. Ya, dia itu harus kemudian bersaing kalau menurut saya. Anak ini hari ini bisa langsung ngetik, oh gitu ya, Roma di mana ya? Nanti nanya emaknya lama gitu ya. Atau ini ayat berapa ya, surat berapa? Ya cepat banget gitu ya untuk nanya ke si Mbah gitu ya, yang ada di media gitu ya. Yang dia itu cepat banget, per detik dia udah ngeluarin berapa juta informasi gitu ya. Tapi yang nggak punya di media itu adalah kasih sayang gitu ya, sentuhan gitu ya, physical touch, itu yang penting sebenarnya kita punya itu gitu ya. Kemudian dia multitasking tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hesti gitu ya. Cuma multitaskingnya ini memang membuat dia itu mungkin jadi tantangan tersendiri ya. Bagaimana mereka memanagenya, bagaimana kemudian mereka menjadikan itu sebuah potensi untuk kemudian bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang sekitar. Jadi karena dia boundaryless gen, dia sosok yang cerdas, dia adalah warga asli dari dunia digital, itu yang membuat dia itu harus kemudian diberikan sebuah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi di dunia nyata, tanda kutip, bagaimana kemudian dunia digital ini bisa beralih ke dunia nyata dan mereka memiliki kecerdasan yang sama, gitu ya. Kemudian tadi smartphone, teknologi, gadget itu seperti udara ya tadi, ataupun mereka seperti bernapas gitu ya, terus gitu ya, menjadi nyawanya gitu di smartphone ini gitu. Dan teknologi ini layaknya nafas gitu ya, buat mereka. Bahkan 33% Gen Z menghabiskan waktu 6 jam. Bahkan Indonesia
Gen-nya Indonesia itu mengakses medsos dengan posisi tertinggi 8,5 jam. Jadi kebayang kita berinteraksi dengan anak-anak kita, saya dengan mahasiswa saya mungkin gitu ya, dengan orang-orang muda di sekitar saya itu berapa jam ya Bu Hesti gitu. Mereka gitu ya berinteraksi dengan medsos itu 8,5 jam. Makanya saya masih ingat ya kemarin ada seorang tadi ya yang sharing seorang ibu yang kemudian juga mengikuti media sosial ini agar dia menjadi bagian dari media sosial anaknya gitu ya hari ini. Dia tahu apa yang dibicarakan anaknya di berbagai platform yang ada gitu, media sosial yang ada. Kemudian 93% generasi Gen menggunakan smartphone mereka untuk mendengarkan musik gitu ya. Dan kalau saya lihat di sekolah anak saya aja ya, yang mereka pilih untuk kemudian menjadi sebuah kegiatan yang mereka minati itu dua. Satu, konten kreator gitu ya. Kedua, itu adalah robotik. Jadi bagaimana teknologi memang menjadi pilihan mereka gitu ya. Yang lainnya misalnya bela diri gitu ya, atau misalnya apalagi mungkin yang ketiga itu adalah sains, bagaimana mereka senang melakukan uji coba gitu ya, sains. Tapi yang lain itu pilihannya termasuk yang kemudian tidak pilih seperti tadi konten kreator ataupun robot gitu ya, karena memang minat mereka di sana, mereka di sana, dan bagaimana kita bisa membuat ini menjadi berkah bukan menjadi bencana gitu ya. Mendapatkan sebuah kebaikan bukan hanya bicara untuk anak-anak kita yang akan menjadi generasi ke depan, tapi dia menjadi berkah untuk Islam dan umat Islam. Itu PR kita. Apa berkah untuk Islam dan umat Islam ini? Menjadi salah satunya hari ini itu menjadi berkah bahwa anak-anak kita generasi milenial ini termasuk diri kita ini menjadi bagian yang bisa kemudian berkontribusi untuk kebaikan Islam. Kenapa? Karena banyak bukti ya, perubahan-perubahan besar itu memang tidak bisa lepas dari kontribusi politik. Bahkan nanti kita bicaranya bukan hanya Islam, hampir semua sejarah sosial politik dunia itu memang di dalamnya ada kontribusi pemuda dalam kebangsaan, gitu ya. Bahkan dikatakan pemuda, generasi muda ini adalah pilar sekaligus fondasi tiang gitu ya peradaban, bahkan perubahan sosial politik itu tidak pernah terjadi kecuali dengan peran para pemuda. Ini yang kemudian menjadi PR besar kita ya, karena hari ini kita seringkali berpikir generasi Z ini menjadi menjadi tanda kutip beban gitu, menjadi beban, menjadi sumber kebingungan, menjadi sumber kesabaran ya pada ibu, rungsingnya gitu ya, ngeyelnya gitu ya, susah diatur gitu ya, itu yang sering muncul itu keluhan gitu. Nah kita bagaimana melihat itu sebagai hal yang tantangan, tapi jangan sampai punya potensi besar menjadi pemegang estafet kepemimpinan, menjadi bahkan mereka inilah yang kemudian menjadi orang-orang yang sangat mungkin, dan kita harus mengkondisikan bahwa kebangkitan Islam, kemenangan Islam jadi gitu ya. Kemudian mereka tidak menjadi justru menjadi penghalang atau pengganggu kebangkitan Islam. Ya, karena Islam hari ini masih dalam kondisi terpuruk ya. Kenapa kita bicara kebangkitan Islam? Kemudian generasi Z ini lebih senang mengkonsumsi konten-konten yang bersifat micro storytelling. Jadi kalau kita ngomong terlalu panjang, mereka udah bingung, udah nggak merhatiin gitu ya. Karena mereka biasa micro storytelling, dia pendek banget, tapi kemudian pesannya itu padat gitu. Dan biasanya mereka lebih senang dengan video, dan kemudian di sana banyak warna gitu ya. Kalau udah dikasih buku yang full text gitu ya, tulisan yang mungkin kayak gini juga mereka udah nggak terlalu minat gitu ya. Karena mereka biasa dengan gambar, biasa dengan pesan yang singkat tapi padat, ngena gitu ya. Nah itu generasi gitu ya. Kalau kita masih pusing ya, mungkin saya termasuk pusing terlalu sering lihat HP. Tapi kalau buku mungkin kita masih termasuk yang bukunya bukan digital ya, bukan e-book gitu ya, tapi bukunya buku yang dipegang kertas gitu ya. Gitu. Dan potensi yang lain adalah buka dengan teknologi baru, dan dia memiliki tingkat adaptasi cepat banget gitu ya, anak-anak ini. Dia nggak ragu untuk pencet-pencet, kita masih takut gitu ya, takut salah pencet, takut salah yes no gitu, mereka nggak takut gitu ya. Kemudian juga
karena terbuka, ini juga jadi tantangan ya. Bagaimana sifat mereka yang open minded ini menjadi sebuah resiko tersendiri, tapi potensi tersendiri, gitu ya. Resiko karena mereka dengan mudah kemudian terpengaruh dengan sudut pandangan yang kemarin ternyata ke generasi muda juga menyebar juga ya pandangan yang kemudian mengajak mereka itu menjadi punya identitas yang aneh-aneh ya Bu Hesti. Sampai kemarin ada kejadian, oh saya mah non biner katanya, jenis kelaminnya gitu ya netral gitu. Apa tuh kan mereka bisa kenal itu, atau misalnya mereka ini menjadi generasi yang kemudian mengadopsi teladan dari orang-orang, sosok-sosok yang kalau menurut saya tidak layak gitu. Tapi kemudian kita harus kemudian mengarahkan ini karena mereka ini cerdas ya. Sehingga kalau mereka udah menerima apa yang dijelaskan itu bisa jadi prinsip yang mereka pegang. Nah, ini yang menjadi karakteristik dari generasi Z ini gitu ya. Sehingga kalau sekarang saya yakin pasti anak-anak mungkin kelas 3, kelas 4, kelas 5 permintaan mereka apa? Pasti handphone. Permintaan mereka pasti kemudian punya laptop gitu ya. Yang kemudian itu dengan spesifikasi yang membuat mereka itu bisa mengakses media sosial dan bisa kemudian tadi mengakses video yang membuat macam-macam lah karya lewat teknologi, lewat handphone, smartphone yang mereka pegang. Gitu ya. Ini bagian yang saya menguatkan tadi yang disampaikan Bu Hesti. Semoga bisa tertangkap gitu. Saya kembalikan dulu kepada Bu Hesti. Ya, iya betul ya Ustazah ya. Luar biasa sebetulnya potensi Gen Z ini ya. Tuh. Dari potensi dari dalam diri mereka sendiri terpengaruh media teknologi yang ada itu sebetulnya kalau bisa ya menjadi manfaat ya menjadi potensi dan manfaat gitu ya yang besar dan kuat gitu. Jadi tidak heran memang sangat berharap besar gitu ya pada Gen Z ini untuk berperan penting ya di dalam yaitu tadi masa depan membangun memimpin masa depan jadi khalifah fil ard gitu ya saya. Cuman mungkin ini ada kalau ada catatan ya bahwa karena mereka itu terbuka gitu ya open mind terhadap pandangan banyak pandangan gitu ya berbagai pandangan gitu itu di sisi positifnya tapi di sisi lainnya mungkin ada sisi yang mereka tuh kayak tadi memandang satu pandangan tuh dia nggak bisa menilai gitu ya baik buruknya gitu bahkan cenderung terpengaruh gitu ya atau ya saya juga terbuka ini ya betul potensi yang besar gitu ya tapi pada faktanya gitu misalnya saya menghadapi saya punya anak gitu yang mereka juga lahir di Gen Z gitu ya kebetulan saya generasi Y. Berarti ya. Iya. Jadi itu berpikir keras saya tuh ya cara mencari cara untuk bisa membangun komunikasi dengan mereka. Gimana cara nyambunginnya gitu. Gitu. Saya tahu ada potensi pada mereka, tapi juga saya tuh ya komunikasi tuh kayak nggak bisa kayak mereka tuh ya itu tadi saya ngomong panjang gitu ya, udah tahu mah, udah tahu gitu. Nah ini masih tapi ya, mah begini mah ya itu kasih lagi ya. Iya gimana tuh ya Ustazah istilahnya mengarahkan potensi mereka gitu. Kita tahu di situ ada peluang gitu dan faktanya generasi Z ini tuh sudah memang berperan gitu ya di dalam memimpin mempersiapkan gitu ya peradaban yang gemilang gitu. Silakan Ustazah mungkin bisa dilanjutkan. Ini kayaknya keresahan yang sama ya hampir semua ibu dan juga para pendidik ya yakin. Nah ini ketika bicara generasi Z dan media ini memang menjadi sebuah potensi problem dan tantangan tersendiri. Tadi ya mereka adalah pelaku sekaligus konsumen berbagai teknologi media terbaru gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan bagaimana mereka ini menjadi pengguna media sosial. Kayaknya sekarang bayi aja ya
oleh emak mereka itu udah sebelum lahir sudah punya IG gitu ya, Bu Hesti gitu ya. Sudah ada tuh dia IG-nya gitu. Jadi mereka adalah juga konsumen berbagai teknologi. Sekali itu juga mereka banyak sekali kita tahu berbagai temuan teknologi itu memang digawangi gitu ya oleh para pemuda. Kita tahu misalnya Facebook gitu ya, atau misalnya mungkin Instagram juga, itu mungkin kita tahu mereka orang-orang muda gitu ya, yang kemudian menemukan berbagai teknologi media terbaru ini, termasuk ketika berbicara sekarang ini misalnya mereka harus bikin semacam berbagai aplikasi-aplikasi yang ada ya, atau misalnya marketplace yang ada kita hari ini, mungkin di belakang mereka ini adalah orang-orang muda. Jadi mereka ini adalah pelaku dan konsumen berbagai teknologi media sosial. Gitu ya. Nah, sebagai pelaku dan konsumen, bagaimana kita memposisikannya? Dalam Islam, sebenarnya ketika kita memanfaatkan teknologi, itu nggak masalah. Kita bahkan dalam posisi penguasaan teknologi itu menjadi wajib, fardu. Bu Hesti dan mereka-mereka semua, dia menjadi fardu kifayah. Ada orang-orang yang kemudian menguasai teknologi, gitu ya. Meskipun nggak fardu ain, kebayang ya kalau fardu ain itu emak-emak ingin gitu ya, nenek saya gitu, itu mereka nggak bisa, mereka bukan orang yang megang HP kan gitu ya. Gitu. Tapi ini fardu kifayah, tapi tetap posisinya ini ya, ada orang-orang yang menguasai teknologi, tapi buat apa gitu ya di teknologi ini. Karena kita tahu hari ini misalnya bagaimana kemudian dalam benak generasi itu viral itu menjadi target. Kayaknya kalau ditanya cita-cita salah satu target itu pengen viral di media sosial gitu ya. Ini kita menemukan generasi Z ini identik dengan generasi Citayam misalnya gitu ya, identik dengan generasi strawberry, identik dengan generasi yang moody gitu ya, sangat muda ya. Kadang semangat, kadang kemudian langsung putus asa gitu ya. Sampai kemarin saya baca, mungkin sampai semalam pagi ini saya masih baca itu bagaimana kemudian salah satu yang menjadi trending topik itu adalah kematian seorang artis Korea ya, seorang perempuan berusia 27 tahun. Saya malah lupa ya namanya, ketahuan ya, saya kan mengikuti, tapi saya ngikuti beritanya, usia 27 tahun gitu ya, yang bisa dikatakan dia ada di puncak karir, tapi kemudian memutuskan bunuh diri, yang saya lihat itu dia meninggalkan pesan terakhir. Kemudian di pesannya itu dibilang gitu, saya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup di dunia ini, dan yang terngiang di kepala saya adalah saya harus mengakhiri hidup saya. Gitu ya. Nah itu kan tantangan buat kita, bagaimana membuat apa yang terngiang dalam benak anak-anak kita, generasi Z itu, yang terngiang itu saya harus menjadi hamba Allah. Yang terngiang itu saya harus menjadi anak yang kemudian berprestasi secara hakiki ya, gitu. Saya harus kemudian membahagiakan orang tua saya harus membanggakan Islam. Nah itu yang harusnya terngiang. Tapi sekarang itu ngeri, gitu Bang. Yang terngiang itu gimana caranya saya punya handphone terbaru, bagaimana caranya saya bisa main ke sini, bisa main ke situ, bagaimana cara, dan tadi yang terngiang itu bagaimana kemudian saya mengakhiri hidup saya. Gitu. Nah itu apa ya, tanda kutip ya, itu bagaimana kemudian di alam bawah sadar mereka kita harus kemudian memasukkan sebuah nilai interaksi yang terus-menerus gitu ya, supaya yang terngiang di benak mereka adalah hal yang luar biasa gitu ya. Karena kan kata Allah dan Rasulnya harusnya yang ada di hati seorang muslim, yang ada di pikiran orang muslim sebenarnya ayat-ayat gitu, ayat-ayat Quran gitu. Itu yang kemudian mampu kemudian membuat ada nyawa gitu, ada semangat di dalam diri dia. Kemudian tadi ya, dia terbuka, cerdas, berani, kreatif. Gitu.
Kalau di dunia kampus yang Bu Hesti saya sampaikan bagaimana kemudian mereka lah generasi Z inilah yang berani mengkritik kepala negara, gitu ya. Lewat mereka bikin meme, gitu ya. Mereka memviralkannya di media, gitu ya. Walaupun mereka beresiko, tapi mereka berani. Ya, kita tahu ini teman-teman mahasiswa yang kemudian berani mengkritik para pejabat, gitu ya. Nah, kemudian juga tapi di satu sisi kita temukan berbagai penyakit ya akibat terlalu sering menggunakan gadget smartphone, termasuk di dalam game, termasuk di dalamnya media sosial. Kita tahu bagaimana terakhir PBB menyebutkan bahwa kecanduan games itu menjadi salah satu penyakit, gitu ya, penyakit jiwa, gitu ya. Kemudian bagaimana kita temukan sekarang sudah banyak terapi-terapi yang dibuka secara khusus untuk membuat orang itu tidak mengalami ketergantungan addict, gitu ya, addict terhadap gadget atau smartphone. Sampai harus ada terapi tersendiri untuk melepaskan seseorang dari handphone, gitu ya. Dan ini tantangan tersendiri, gitu. Bagaimana kemudian membuat generasi Z ini. Kalau saya merasa gini, membuat mereka memahami yang paling berharga, yang mereka tuh harus merasa kehilangan, harus merasa rugi, harus merasa itu ada sesuatu yang nggak boleh hilang dari mereka. Itu adalah ketika mereka itu bicara harus punya iman. Iman nggak boleh hilang. Mereka harus tahu yang nggak pernah hilang, yang nggak pernah meninggalkan kita, yang nggak pernah akan rusak, gitu ya, nggak pernah akan ketinggalan, gitu ya, ketinggalan teknologi yang selalu update. Itu adalah Robnya, gitu, Allah, gitu, yang selalu akan mengawasi dia, yang selalu ada untuk dia, gitu ya. Nah ini kalau dialog dengan anak-anak mahasiswa anaknya itu nggak kelihatan, Bunda, katanya. Kalau nggak kelihatan, kalau HP kelihatan ya. Itu juga tantangan tersendiri, gitu. Gimana kita menghadirkan kuasanya Allah, menghadirkan luar biasa Allah, gitu ya. Yang itu lebih dari handphone, lebih dari artis mereka, lebih dari idola-idola mereka yang sebenarnya gak ada apa-apanya dibanding dengan Allah dan Rasul. Itu saya yakin ya Bu Hesti. Aduh, itu ketinggian deh kayaknya, gitu ya. Kalau enggak, Bu. Kalau itu sudah perintah Allah dan Rasulnya, saya yakin itu berarti bisa. Kenapa? Nanti kita akan bahas, kita akan temukan pemuda-pemuda di usia yang kita bilang belia hari ini, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 17 tahun. Mereka itu justru menjadi sosok-sosok yang menorehkan prestasi besar. Ya, bukan kemudian menorehkan masalah, bukan membuat kebimbangan, kegundahan bagi orang tuanya, tapi justru memberikan ketenangan, mampu untuk membuat orang tua mereka bangga. Benar kata Al-Quran, mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi hiasan, penyejuk mata, gitu ya, buat orang tua. Nah, ini penyakit akibat terlalu sering menggunakan gadget, ya. Termasuk kita tahu misalnya anak-anak yang memiliki problem tantrum, ya, salah satunya juga itu karena penggunaan gadget atau smartphone. Bahkan tantrumnya usianya naik, ya Bu. Kita lihat tantrum biasanya balita, gitu ya. Ini misalnya tantrum bisa SMP masih tantrum, gitu ya. Gitu. Dan kemudian mereka bisa melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka dan juga membahayakan orang-orang sekitar ketika mereka ini tidak didampingi dalam penggunaan gadget. Gitu. Ini memang potensi problem dan tantangan. Tapi satu sisi misalnya ketika mereka harus sering diapresiasi, sering untuk kemudian disalurkan. Kamu bikin apa? Kamu lagi ngedit apa? Misalnya kamu lagi bikin video apa? Kamu lagi bikin konten apa, gitu ya. Itu memang harus diarahkan, gitu ya. Menjadi hal yang kemudian dia harus tahu itu akan menjadi tanda kutip jejak, gitu ya. Kalau hari ini ada istilah jejak digital, gitu ya, harus jadi jejak digital yang menorehkan nama, mengharumkan nama mereka, bukan hanya di dunia digital, tapi juga terbawa, gitu, jejak itu sampai kemudian menjadi pahala jariah buat mereka. Ya. Ini tentang potensi problem dan tantangannya, ya. Jadi ketika kita sudah memahami ini,
insya Allah Bu Hesti kita mungkin akan lebih, paling tidak lebih bersabar ya Bu Hesti menghadapi generasi ini, dan pelan-pelan memilih kemudian kalimat-kalimat singkat padat gitu ya untuk kemudian mereka, karena mereka ini termasuk juga generasi yang senang cerita, jadi kita harus lebih mendengar, lebih sering mendengar gitu ya. Kadang mereka mengkat, mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin merasakan mengkat kita sebentar, saya belum selesai cerita, aku pengen cerita gitu ya, gitu. Nah, itu masih kemudian potensi yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita cerita agak panjang, mereka ngekat gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi hal yang kita pahami gitu ya. Dan saya termasuk yang terus belajar, saya yakin kita semua terus belajar gitu ya, dan kita benar-benar kemudian melejitkan gitu ya potensi generasi ini menjadi generasi yang kemudian bagaimana diminta oleh Islam, diminta oleh Allah dan Rasul. Itu. Nah, ini yang tadi pembahasan ya, berarti tentang bagaimana potensi karakteristik Gen Z ini untuk siapa dan oleh siapa, gitu ya. Atau sebelum saya masuk ke sini mungkin ada pertanyaan dulu atau respon dari Bu Hesti. Ya, bukan respon, tapi tadi saya lihat lagi di itu, di slide tentang apa namanya klasifikasi generasi, ternyata saya Gen X bukan Gen Y. Dan tadi di slide tadi di Gen Z itu kan itu antara kelahiran 1997 sampai 2012 ya, yang maksudnya ya Ustazah ya. Karena tadi tertulis 2021, mungkin itu kesalahan dari kekeliruan gambar ya. Kebalik. Iya. Ya, saya kira ini menarik nih tayangan berikutnya tentang potensi dan karakter Gen Z ini ya. Untuk siapa dan oleh siapa. Nah, ini kan kita akan melihat fakta hari ini, sudahkah ya generasi Z ini apa ya ya potensinya itu bisa optimal gitu ya dikelola, dan karakteristiknya juga bisa dimanfaatkan gitu untuk berbagai segmen ya kehidupan. Lanjutkan Ustazah. Baik Bu Hesti dan rekan-rekan semua yang ada di Zoom ataupun di YouTube yang menyimak Muslimah dan dakwah. Pertama yang harus kita sadari, dan saya yakin ini juga kita rasakan ya, karena kita termasuk yang kemudian generasi yang hidup tidak di dalam ruang hidup, kalau bahasa saya nanti. Kita bukan generasi yang ada di dalam pengaturan Islam yang kaku. Nah, ketika bicara potensi dan karakteristik Gen Z untuk siapa dan oleh siapa, maka ini tidak bisa dilepaskan dari sistem hidup yang kemudian mereka itu menjalani ya keseharian mereka. Ruang, sistem, aturan, ya, hal-hal yang kemudian ada di depan, belakang, kiri, kanan mereka. Ya, orang-orang yang kemudian juga mereka berinteraksi di dalamnya, pemimpin yang mereka lihat, guru yang mereka temui, gitu ya, TV yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, semua diatur hari ini dalam sistem atau aturan kebijakan yang kita tahu ini tidak berdasarkan Islam. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Sehingga pemanfaatannya pun itu akan kemudian diarahkan tidak untuk Islam. Gitu. Ya. Lalu untuk siapa, oleh siapa? Gitu. Ketika kita bicara sistem hari ini, maka sistem hari ini adalah sistem yang disebut sebagai sistem sekuler kapitalis. Sistem hari ini sistem yang menjauhkan atau memikirkan peran Allah, peran Khalik untuk mengatur semua bidang, semua urusan, gitu ya. Seolah-olah ketika kita bawa-bawa agama itu menjadi hal yang tabu, menjadi hal yang kerdil, gitu ya. Ketika kita bawa-bawa agama itu seolah-olah kita menjadi orang yang ekstrim, menjadi orang yang radikal. Padahal kita dipesankan oleh Rasulullah, gitu ya, agar kemudian pemuda itu menjaga Allah. Kalau menjaga Allah tuh di mana aja, gitu ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah, gitu ya. Dimanapun kan, waktu kamu sendiri atau waktu kamu di banyak orang di tempat ramai atau di tempat sepi kan, gitu ya. Itu kan pesan Rasulullah untuk
boleh hilang, gitu, nggak boleh lepas gitu ya konektivitas kita dengan Allah. Tapi hari ini konektivitas kita dengan Allah dan Rasulnya itu diputus, ya. Dipinggirkan, dikecilkan di ruang yang sempit. Mungkin ketika sholat, mungkin ketika pengajian, mungkin ketika masuk masjid gitu ya. Tapi di luar itu tidak ada. Termasuk di bidang politik, industri, khususnya industri hiburan, saya kasih perspektif itu khusus. Dan juga di bidang-bidang lain. Walaupun ini berarti menjadi PR kita agar potensi dan karakter generasi Z ini dimanfaatkan, diambil oleh kita gitu ya, sebagai orang tua muslim ya, sebagai orang-orang yang akan menjadi penanggung jawab dari mereka. Mungkin di sini ada yang menjadi ayah, kakek, menjadi wali mereka gitu ya, guru-guru mereka, atau potensi ini kemudian dimanfaatkan untuk Islam dan umat. Nah, kalau hari ini di bidang politik misalnya, pemanfaatan generasi Z hari ini itu pertama saya lihat mereka diarahkan dalam kontestasi dalam panggung politik hari ini, gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini dengan jumlah yang besar itu, berarti mereka adalah pemilih pemula, dan itu adalah aset, ya, aset untuk kemudian pemenangan pemilu yang hari ini basisnya ada demokrasi, yaitu berbasis suara mayoritas. Mereka bisa menjadi basis suara ya di kemenangan politik, gitu ya. Bahkan mereka menjadi tim sukses, tim kampanye. Karena saya ketemu ya mahasiswa saya, saudara-saudara saya yang hari ini sebelum kemudian 2024 itu nanti kita jelang itu udah jadi tim sukses, jadi tim kampanye gitu ya, dari pasangan-pasangan yang belum resmi mendeklarasikan diri, gitu, sudah bergerak gitu ya di bawah. Ini bidang politik. Kemudian juga bidang politik ini kalau tadi bicara politik untuk jangka pendek gitu ya, kepentingan pemilu. Kemudian kedua itu ada yang sifatnya itu lebih ideologis gitu ya, ke kepentingan politik global. Bagaimana kemudian generasi Z ini dimanfaatkan untuk penanaman nilai-nilai politik ideologis. Ya. Kita tahu bagaimana kemudian generasi Z ini dia menjadi mungkin dia menjadi semacam tim ahli, duta-duta, mungkin ya tahu ada duta-duta, kemudian ajang-ajang kontes-kontes yang itu memang menyerap ya, dan menarik gitu ya buat generasi muda. Ya, kita di tingkat global saja kita tahu ada yang namanya duta remaja. Gitu ya. Kita kemudian mengenal juga duta generasi. Gitu. Nah ini kalau kemarin ya ada juga duta yang ramai itu ya, yang nyanyi di istana gitu ya, sama juga dia jadi duta juga gitu ya. Bagaimana kemudian sistem hari ini ya melihat perlu ikon, perlu sebuah sosok yang bisa menjadi simbolisasi dari generasi muda, dan itu bisa bagi mereka bisa jadi magnet untuk kepentingan politik, apakah itu politik terkait pemilu atau kemudian terkait dengan penanaman milenial. Termasuk misalnya saya temukan generasi yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dari menyampaikan ide-ide regional, termasuk ide-ide yang berbalut kemasan-kemasan yang seolah Islamnya yang menjadi duta moderasi beragama. Padahal isinya di dalamnya kemudian termasuk kita seolah-olah harus kemudian bertoleransi dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam, yang diharamkan oleh Islam. Padahal kita nggak boleh bertoleransi dalam perkara-perkara yang jelas-jelas itu menjadi haram. Kemudian di bidang industri, saya percepat ya, industri ataupun industri hiburan, mereka juga dimanfaatkan, sangat dimanfaatkan. Kalau bahasa saya di next slide saya, mau maju. Itu saya lihat di industri dan industri hiburan ini, dia menjadi konsumen termasuk pelaku. Siapa yang main game? Gitu. Siapa yang memanfaatkan ide? Gitu. Itu adalah orang muda, gitu ya. Dan industri hiburan ini itu sampai kemudian ke titik gitu ya, mereka memang melakukan penelitian ke arah bagaimana agar apa yang dipasarkan, produk yang dipasarkan itu menimbulkan sebuah ketergantungan dan mereka menjadi pelanggan, tanda kutip, pelanggan atau konsumen setia. Mereka sampai kemudian meneliti secara genetik,
meneliti secara potensi saraf manusia, apa yang kemudian membuat mereka itu bisa ketemu. Ya, termasuk ada sebuah penelitian bagaimana generasi muda ini sangat mudah menjadi dan terpengaruh dengan berbagai konten kekerasan. Kita tahu kan di luar, khususnya misalnya di Amerika, kasus-kasus penembakan di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, anak muda gitu ya, siswa yang kita nggak bisa ngebayangin gitu ya, mereka bisa menembak guru teman mereka, atau misalnya dia jadi sasaran penembakan, itu rata-rata juga dipengaruhi oleh pengaruh dari industri dan industri, termasuk industri ini di dalamnya ada industri macam-macam ya, industri kosmetik kah, industri kemudian terkait dengan fashion kah ya, gitu ya. Anak-anak sekarang itu memperhatikan sekali outfit of the day gitu ya, gitu ya. Apa nih outfit of the day-nya gitu ya. Nah, itu juga kan sebenarnya harusnya mereka punya nilai. Apa yang kemudian menjadi outfit of the day-nya itu kan bukan hanya berbicara apa yang sedang trending hari ini, tapi bagaimana kemudian mereka pastikan bahwa apa yang mereka pakai itu adalah sesuai dengan tuntunan bisnis. Nah, ini juga perkara yang buat. Nah, kemudian termasuk secara intelektual di dunia pendidikan, generasi muda ini juga ada di bangku sekolah, di bangku kuliah, gitu. Mereka ini adalah generasi yang luar biasa gitu ya, karena mereka mudah mengakses informasi, mudah mendapatkan apa yang kemudian mereka cari dengan cepat. Tapi di satu sisi, salah satu problemnya itu adalah mereka ini di dunia pendidikan pun diarahkan untuk bagaimana kemudian mereka menjadi pelaku, ya, pelaku usaha. Merekanya juga fokus untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tertinggi. Itu yang ditanamkan malah kemudian ke sana gitu ya. Termasuk dunia pendidikan ditekan kemudian memastikan lulusannya cepat lulus dan cepat terserap dunia kerja gitu ya. Bukan cepat jadi soleh gitu ya, berarti cepat menjadi orang yang siap berjuang untuk Islam, cepat atau siap untuk menjadi ibu yang baik, ayah yang bertanggung jawab gitu ya. Itu yang kemudian hari ini kita hadapi tantangannya gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tugas kita, bagaimana para ibu, para orang tua, para pendidik menyadari bahwa generasi muda kita ini ada di tengah situasi yang membuat mereka itu sebenarnya tanda kutip ya, tanpa disadari itu menjadi rebutan dari berbagai kepentingan, rebutan dari berbagai pelaku aktor yang ingin mengambil potensi. Kita harus mengarahkannya pada jalan yang utama. Generasi muda ini harusnya menjadi apa? Mereka itu jadi khalifah Tuhan, mereka jadi penolong agama Allah, mereka menjadi orang-orang yang kemudian bukan hanya soleh tapi muslim. Nah itu ya, bagaimana mereka menjadi generasi muda yang mampu, kalau bahasa saya sering begitu, saya katakan mampu membuat gentang musuh mereka, mampu menggentarkan musuh-musuh Islam ketika mendengar nama-nama anak. Itu bahas saya izin stop sekali, nggak bisa next slide ya. Silakan Bu Hesti, saya kembalikan ke Bu Hesti. Iya, terima kasih Ustazah. Untuk mengingatkan sebelum kita lanjutkan diskusi, sahabat muslim-muslimah semua yang hadir di Zoom maupun di YouTube, teman-teman sudah bisa menuliskan pertanyaan ya di kolom chat Zoom maupun di YouTube di kolom komen ya di Zoom. Dan sahabat muslimah sekalian, itu tadi paparan dari Ustazah terkait dengan Gen Z media dan kebangkitan Islam. Nah, Ustazah, barangkali kita belum menyentuh ini ya. Tadi kan kita sudah Ustazah sudah memaparkan fakta ya bagaimana ya pemanfaatan Gen Z ini hari ini untuk siapa dan oleh siapa gitu ya, masih belum all out gitu ya potensinya gitu ya mereka ya. Dan apakah
mereka itu kekuatan itu ada sudah termanfaatkan dengan baik kekuatan mereka itu ya, atau malah justru melemahkan gitu. Dan kenapa bisa ya, kenapa bisa gitu ya, ada Gen Z yang mereka itu cerdas, adaptatif terhadap teknologi, tapi di sisi lain mereka lemah ya dari sisi mental, lemah gitu. Dan eh, sedikit sedikit gitu mereka tuh yang menjadi penggerak gitu ya, penggerak perubahan, walaupun ada sih memang di sini ada penelitian survei analitik bahwa Gen Z ini ya merupakan juga generasi yang tertarik pada perkembangan sosial politik ya, dibandingkan berita-berita selebriti begitu, perjalanan, olahraga gitu. Eh, nah itu mungkin bisa di mungkin Mbak Ustazah punya menemukan ya, menemukan analisis gitu, analisis atau pandangan ya. Baik, saya coba ini ya. Kenapa generasi Z tadi ya harusnya kuat, tadi ya harusnya dia itu menjadi fase yang paling menorehkan mungkin ya, menorehkan karya, menorehkan prestasi, ya menjadi masa yang kemudian memberikan yang terbaik lah gitu ya. Nah, dan itu memang dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Rum ayat 54 bahwa masa muda ini, masa generasi milenial zilenial ini merupakan masa terbaik, terkumpul potensi terbaik, kekuatan di antara dua, itu fase orang masih baru lahir, bayi gitu ya, masih balita, kemudian dia beranjak kemudian nanti balik, remaja, kemudian nanti menjadi dewasa, itu masih remaja, dewasa, itu potensi terbaik. PA-nya mereka tidak menua itu menjadi potensi yang lemah ya, ada di posisi melemah. Jadi dia adalah masa terbaik, terkumpul potensi terbaik, kekuatan yang terbaik. Dan ini hal yang secara manusiawi siapapun menyadari. Kenapa kata saya tadi mereka jadi rebutan untuk kemudian bagaimana agar potensi mereka dipersembahkan jadi ya untuk kepentingan-kepentingan yang ada, gitu. Apakah bisnis, apakah dunia usaha, dunia industri ya kalau sekarang, atau untuk kemudian untuk ikut berkontribusi dalam memajukan Islam ya, mengembalikan umat baik, mereka yang menjadi orang soleh, soleha, tidak muslim. Nah, mereka harusnya jadi generasi pengubah peradaban, pemimpin kebangkitan, pelaksana kemaslahatan masyarakat, peninggi bangunan peradaban, penegak kebenaran, pengoreksi kemungkaran. Dengan tadi ya potensi mereka berani, cerdas gitu ya, mereka sangat mudah beradaptasi gitu. Mereka adalah pengemban risalah kesultanan. Ini hal-hal yang kemudian hari ini tuh hilang, dan hilangnya itu Bu Hesti dan rekan-rekan semua itu bukan tanpa rencana. Jadi dia by design. Dulu saya di tayangan sebelumnya pernah menyampaikan bagaimana kemudian sejak awal musuh-musuh Islam itu mempunyai target untuk melemahkan generasi muda ini. Digambarkan mereka bukan punya target untuk kemudian mereka itu menjadi tidak Islam lagi gitu ya. Maupun hari ini kita tahu ada gerakan adat juga ya. Tapi bagaimana mereka tetap muslim tapi menyerang agama mereka sendiri. Itu yang disebutkan oleh seorang misionaris ya, Samuel Duell. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu yang tadi saya sampaikan. Generasi kita ini ada di dalam sebuah ruang hidup yang tidak diatur. Yang mereka saksikan, yang mereka dengar, yang mereka rasakan itu rata-rata adalah hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Islam. Bagaimana di hadapan mereka aurat itu bebas terlihat, orang pacaran di mana-mana, kata-kata kasar kerap terjadi, pemimpin-pemimpin yang berbuat maksiat, mereka melakukan misalnya pembunuhan, hal itu ramai terus ya. Mereka akan menyerap gitu ya. Kemudian artis-artis dengan gaya-gaya yang kemudian tidak Islam itu juga menjadi hal yang kemudian terserap oleh
ruang hidup yang tidak diatur dengan Islam bahkan jauh dan menjauhkan dari Islam. Apalagi kalau bicara media. Kenapa? Karena media sekuler yang lahir di sistem demokrasi itu sering meninggalkan etika jurnalisme. Ya, bahkan yang harusnya mereka itu jadi platform moral. Mereka yang harusnya menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan. Tapi yang ada ini memang apa yang disajikan oleh media itu media mainstream ya. Makanya mungkin saya melihat banyak kesadaran termasuk di Soldat TV ini dan juga media-media Islam yang lain yang ingin melawan arus gitu ya dari media sekuler yang kemudian hari ini memang benar-benar arusnya kuat sekali untuk memutarbalikkan fakta, mempertontonkan tontonan yang kemudian membingungkan bahkan menyesatkan. Ya. Ini juga aspek yang kemudian hari ini generasi kita termasuk kita itu harus menghadapi gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa selektif, bisa memberikan sebuah apa ya, kalau dalam Islam itu kita harus tahu hukum, kita harus tahu status hukum, kita harus tahu bagaimana menyikapi. Ada A harusnya menyikapinya gimana, ada B harusnya menyikapinya gimana. Nah ini yang kemudian kita harus biasakan ke generasi kita. Dia tahu bagaimana dia menyikapi, bagaimana mereka itu harusnya memberikan penilaian baik, buruk, penilaian ini keren, tidak keren, penilaian terhadap ini itu sesuatu yang membanggakan atau tidak membanggakan. Nah, itu mesti hal yang kemudian menjadi tantangan hari ini gitu ya. Tantangan hari ini yang kita harus optimis bahwa kita dan anak-anak kita bisa menghadapi tantangan ini. Kenapa? Karena kita punya Allah dan Rasulnya gitu ya. Kita punya janji dari Allah dan Rasulnya. Kita juga harus membuat generasi kita, diri kita menjadi generasi yang mewujudkan, merealisasikan janji-janji Allah. Gitu ya. Itu yang kemudian harus kita agendakan. Dan kita hanya bisa seperti itu, saya merasa kita ini harus terus membekali diri kita. Selanjutnya, nah ini yang saya sebut tadi, kalau di dalam Islam, ya generasi Z ini harusnya menjadi aktor kebangkitan Islam. Pertama dia harus jadi hamba Allah, pemimpin yang bertakwa, pengelola pemakmur bumi dengan tuntunannya, kepribadiannya lurus atas fitrah sampai kemudian Rasulullah itu menyatakan dulu ketika saya itu mengawal dakwah, yang mendukung saya itu adalah orang-orang muda, bukan orang-orang yang sepuh, bukan orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua itu justru menjadi musuh-musuh gitu ya, di awal itu menjadi musuh. Gitu. Kemudian pemuda itu kan harus dihadapi dengan lembut. Gitu. Itu tantangan tersendiri ya Bu Hesti, saya yakin. Karena hari ini tuh menguji kesabarannya. Kita mudah tersulut mungkin emosinya gitu ya dengan apa yang kemudian keluar dari lisan, apa yang kemudian menjadi body language dari generasi ini gitu ya. Itu menjadi hal yang kemudian membuat emosi kita ini harus terus stabil gitu ya, harus dengan terus berpegang pada ini bagian dari proses pendidikan, ya, proses membina anak muda. Kemudian mereka ini harusnya tangguh, kuat, berkualitas, gitu ya, penegak amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian kokoh memegang kebenaran, penghancur kebatilan, kemungkaran dan kebenaran. Dia bukan sebaliknya, gitu ya. Bukan yang penegak kemungkaran dan kemudian mereka itu malah menghalangi kema'rufan, kan bukan begitu. Ini yang hal yang kemudian dititipkan amanahnya dari Allah gitu ya kepada kita terkait dengan karakter yang harus terbentuk di generasi zilenial ini. Posisi yang kemudian juga harus ada di dalam diri kita sebagai para pendidik, gitu, para orang tua dari generasi hamba Allah, ya, pemimpin orang bertakwa, gitu ya. Kepribadian lurus atas fitrah, apa kepribadian lurus atas fitrah? Mereka itu adalah orang yang harusnya maaf pada Rabbul. Yang mereka itu adalah ibadullah, hamba Allah. Mereka bukan orang yang kemudian seolah-olah abadi gitu yang bisa kuat terus. Dan mereka ini bahkan ada dalam situasi sangat membutuhkan
Allah. Gitu. Itu Bu Hesti. Ya, Masya Allah ya, kalau Gen Z ini mereka semuanya tuh memahami ya orientasi ya, bahwa apa Islam ya. Insya Allah mereka tuh nggak akan terbawa arus gitu ya, media ya, yang senantiasa akrab dengan mereka gitu ya. Subhanallah. Nah, ini belum menyentuh eh ini ya, bahwa Gen Z nih kalau mereka punya apa namanya, karakteristik sebagaimana apa karakteristik seorang Muslim, kepribadian Muslim itu akan menjadi luar biasa ya, berperan jadi apa namanya pelaku penggerak atau aktor dari kebangkitan Islamnya. Kita belum bicara kebangkitan Islamnya ya Ustazah ya. Iya, betul. Tapi ini ada pertanyaan nih Ustazah nih, apa Ya. perlu ditanggapi dulu atau nanti kita lanjut? Nah, Mungkin saya ditanggapi jelaskan dulu sedikit ya. mungkin tentang kebangkitan Islam ya. Saya Ditanggapi, tuntaskan dulu. tuntaskan dulu ya Ustazah ya. Ya, Boleh? jadi Ya. mohon. Ya, silakan Ustazah. Ini kita akan ke apa sesi bagaimana Gen Z ini berperan di dalam kebangkitan Islam gitu ya. Silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika bicara kebangkitan Islam tentu itu situasinya hari ini dari Islam belum bangkit ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Emang apa yang menjadi karakteristik dari Islam itu bangkit? Gitu ya. Islam itu bangkit ketika dia menjadi sebuah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Dia menjadi aturan main, dia menjadi perundang-undangan, dia menjadi standar ya yang mengatur kehidupan manusia. Kemudian kedua, Islam itu bangkit ketika kemudian Islam ini menjadi salah satu ideologi, menjadi salah satu rujukan ya, dalam pengaturan urusan manusia, apakah itu di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Gitu ya. Dan kebangkitan Islam ini nanti kita lihat itu mulai ditunjukkan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Itu adalah momen di mana Islam itu memang bangkit. Dan momen ketika Islam itu runtuh itu adalah ketika kekhilafahan Utsmani itu gitu ya, 1924. Itu adalah momen ketika kebangkitan Islam itu satu paket dengan juga aspek politisnya, institusi politik. Bahwa Islam ini memerlukan gitu ya, untuk bangkit, untuk kuat itu ternyata daya dukung dari institusi politik yang kuat. Maka kenapa? Karena politik yang kuat, negara yang juga menerapkan aturan Islam, itulah yang memastikan bahwa aturan-aturan Islam itu gitu ya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar menjadi hal yang kemudian hidup. Itu kemudian teknologi semua bidang, mulai dari dunia pendidikan, dunia industri, kemudian kita bicara media, itu semua diatur oleh Islam. Ya. Insya Allah ya, berkah juga. Nah, itu dia akan menjadi kekuatan yang diperhitungkan ya oleh semua kalangan. Nah, hari ini kekuatan yang diperhitungkan bukan Islam. Orang hari ini mungkin secara praktis saya ingin menunjukkan Islam hari ini masih ditakuti, masih ada Islamophobia. Bahkan kemudian Islam dijadikan sasaran untuk kemudian selalu diserang. Itu Islam masih dalam kondisi lemah. Islam justru harus memberikan satu pengaruh, gitu ya, satu hal yang kemudian memberikan haibah istilahnya apa, satu hal yang menggentarkan musuh. Nah itu kebangkitan Islam yang nanti ditunjukkan dengan mereka ini, orang-orang Muslim ini memang menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang kemudian rujukan. Bagaimana nanti peradaban Islam ini pernah kemudian hadir selama 13 abad sejak Rasulullah hijrah tadi sampai kemudian dan kita tahu ada peradaban emas Islam. Nah, kemudian itu lahirnya ilmuwan-ilmuwan hebat yang menjadi peletak dasar dari berbagai ilmu dan teknologi hari ini.
Kemudian nanti saya lanjutkan aja. Ini ketika bicara generasi Z, memang dia akan lebih melejit. Kebayang ya, kalau ada di dalam sistem Islam tadi, kebangkitan Islam tadi. Mereka menjadi aktor kebangkitan Islam, juga pengisi dan penjaga kebangkitan Islam. Gitu ya. Di mana media pun akan diatur sesuai dengan Islam. Jadi kebayang, medianya pun akan membuat generasi Z ini memang menjadi pelaku atau aktor yang akan menjadi pengisi dan penjaga kebangkitan Islam. Dan hari ini mungkin terbalik juga, mereka akan menjadi pengisi dan penjaga dari nilai-nilai sekuler kapitalis. Gitu. Itu yang kemudian menjadi terjadi hari ini. Kemudian terakhir, kita ketika bicara peran penting generasi dalam sejarah perjuangan dan kebangkitan Islam, kita akan temukan banyak para sahabat menjadi pendukung perjuangan Rasulullah ke kalangan pemuda. Tadi seperti yang saya singgung ya. Kemudian yang kedua, itu hanya dalam Islam pemuda berusia 21 tahun bisa menjadi pemimpin nomor 1 sebuah negara Islam. Kita tahu itu ada Muhammad Al-Fatih yang dikatakan sebagai nikmat amir, sebaik-baiknya pemimpin, itu 21 tahun. Saya ngebayangin saya 21 tahun masih gimana ya gitu ya. Gitu. Atau anak laki tadi usia begitu gimana ya. Kemudian hanya dalam Islam pemuda bawa penting menjadi sangat sehat, sangat hidup. Itu ada ilmu apa? Sampai Umar mengatakan jika aku menghadiri masalah, maka yang aku panggil ada para pemuda. Gitu ya. Kemudian dalam Islam pemuda 18 tahun menjadi salah seorang panglima kelas terhebat sebagai masa. Yang bahkan itu menjadi amanah, menjadi amanah Rasul yang diteruskan oleh Abu Bakar. Keluarga Islam menjadi yang mampu untuk kemudian memimpin sebuah pasukan menghadapi sebuah peradaban yang tengah tegak hari ini, peradaban Romawi, gitu ya. Nah, kemudian hanya dalam Islam pemuda belia menjadi guru bagi para orang tua, yaitu Sayyidah Aisyah. Ini dari kalangan perempuan dia sama. Kemudian dia kita lihat yang menjadi imam sholat itu bukan berdasarkan usia ternyata ya Bu Hesti, tapi penguasaannya terhadap Al-Quran. Baru kemudian kita bicara usia kalau kemudian ada yang dan terakhir saya tutup materi saya dengan pesan Rasulullah SAW bahwa dikatakan tidak akan bergeser ke rumah sakit manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang umurnya, ya dihabiskan untuk apa? Tentang masa muda, umur dan masa muda dia bedakan. Ya, itu saya mendapatkan oh iya ya saya baru ngeh ya umur dan masa muda itu dibedakan di beberapa matan hadis. Kemudian dipergunakan untuk apa? Masa mudanya itu tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dikerjakan dan tentang ilmunya apakah sudah diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada kesempatan untuk kita membahas masukan atau tambahan dan pertanyaan dari ibu semua. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah atas penjelasannya. Itu sebenarnya pemaparan terakhir itu menarik sekali untuk kita kaji lebih dalam lagi ya Ustazah ya. Bagaimana Islam itu sebetulnya tidak perlu khawatir ya tentang bagaimana mengelola ya, pemuda, karena sudah ada contoh di masa lalu ya. Kita bisa berkaca kepada mereka, meneladani mereka gitu. Kemudian juga dia tidak perlu khawatir dengan ya tantangan zaman yang akan dihadapi generasi kita yang akan datang gitu ya. Kalau kita punya orientasi kepada Islam dan menerapkan Islam secara keseluruhan ya. Ya semoga terwujud ya Ustaz. Teman-teman sekalian, 15 menit ke depan kita akan berdiskusi ya. Kebetulan ini udah ada pertanyaan, langsung dibacakan saja ya Ustazah ya. Ini dari Mbak ya, Mbak atau Ibu Febri Filiang. Ya. Assalamualaikum, saya Febri, izin bertanya, apakah masih cocok ketika kita menasehati anak Gen Z ini melalui pengalaman hidup kita zaman dulu? Gitu ya. Dijawab langsung ya, Ustazah? Baik. Iya, silahkan. Ya, ibu-ibu rahimahullah, apakah masih cocok ketika kita menasehati generasi Z melalui pengalaman kita di zaman dulu? Yang harus kita pahami itu adalah bicara tentang kemampuan kita untuk menyampaikan nasihat. Ketika bicara apakah
isinya itu pengalaman atau bahkan kisah masa lalu, itu sebenarnya nggak, kalau bagi saya ya, itu sebenarnya tidak menjadi standar. Kenapa? Rasulullah saja sudah hidup jauh lebih lama dari kita, tapi kita tetap dipesankan untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan, gitu ya. Para sahabat itu adalah generasi awal Islam, dan kita diminta untuk menjadikan generasi awal ini menjadi generasi yang terus kita ikuti. Kalau bisa tuh langkah kaki yang mereka pernah langkahkan, kita juga melangkah seperti mereka, kan gitu ya. Cuma kita dihadapkan dengan sebuah kemampuan untuk membahasakan ulang, kemampuan untuk kemudian mengaplikasikan, mengkontekstualisasikan dengan keadaan kita hari ini, gitu. Kalau saya membayangkannya gitu, kita anak-anak itu kan sebenarnya paling nggak suka kalau dibandingkan, bahkan jika dibandingkan dengan diri kita atau dibandingkan dengan saudara-saudaranya atau dibandingkan dengan anak-anak lain, dia nggak suka, gitu ya. Salah satu karakternya kan di sini juga ada psikolog ya yang bisa membantu. Kalau saya melihat mereka nggak suka gitu ya untuk kemudian dibanding-bandingkan, tapi kita tunjukkan potensi mereka, gitu. Potensi mereka lebih baik dikembalikan dengan potensi, gitu. Kita bisa ambil dari apa yang kemudian dialami oleh para sahabat, apa yang kemudian pernah dituturkan ya, oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bisa menjadi hal yang kemudian kita tetap sampaikan ke generasi ini, gitu ya. Bagaimana kemudian dikisahkan itu, mereka masih senang kok. Saya lihat ya ketika ada storytelling itu, tapi harus singkat padat memang Bu Hesti, gitu ya. Terus dulu ada seorang sahabat yang sampai menggendong ibunya untuk pergi haji. Dan gitu ya, mereka langsung reaksi membayangin ada seorang menggendong terus keliling tawaf, gitu ya. Bagi mereka itu exciting kok, gitu. Dan itu bicaranya masa lalu. Nah, kita juga tidak dalam konteks kita seringnya ibu mah dulu gini. Nah, gitu ya. Ibu mah dulu teh begini. Ini udah begini. Wah, dulu mah gitu ya. Nah, mereka tuh, ya aku bukan ibu. Aku bukan. Masih yang keluar begitu. Ya. Tapi kita tunjukkan, nah, kamu itu punya potensi luar biasa. Kamu tuh pintar. Kamu tuh cerdas. Jadi kembalikan ke potensi mereka. Ya. Bahkan mungkin lebih dari yang pernah ibu alami, ibu miliki, gitu. Ya. Nah, itu yang kadang belum otomatis mungkin ya Bu Hesti dari lisan kita, gitu ya, untuk kemudian ke sana, gitu. Nah, jadi ini bicaranya ke arah kemampuan untuk mengemas, kemampuan kita menuturkan, gitu ya, pengalaman-pengalaman yang ada, bahkan ke kisah-kisah dari apa yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat, yang sebenarnya itu bicara sebuah pelajaran, ya, sebuah nasihat penting, bahkan memang hal yang kemudian harus kita tanamkan ke generasi kita, ke anak-anak kita, tentang mereka harus meneladani Rasulullah dan para sahabat. Dan saya lihat sekarang sudah banyak juga rekan-rekan yang bergerak di dunia pendidikan atau di dunia percetakan, yang dunia media untuk pembelajaran anak, itu mengemas ulang ya, menampilkan dengan baik, gitu ya, bagaimana kemudian kisah-kisah itu mereka sajikan dalam cerita, dalam komik, ya, dalam tampilan-tampilan yang membuat anak-anak itu lebih tertarik, gitu, dan lebih ini ya Bu Hesti, lebih bisa duduk tenang, gitu, untuk kemudian mendengar. Jadi itu untuk pertanyaan pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan, itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Febri Piliang. Iya, Insya Allah ya Ustazah. Ini ada 1-2 pertanyaan saya kira ini. Pertanyaan ini mungkin sekalian nanti Ustazah closing statement ya Ustazah ya. Baik. Nah, ini saya bacakan dari Ibu Zakiyah Ummu Zarah. Izin bertanya Ustazah dan mohon arahan, bimbingan. Menarik sebetulnya topik yang dibahas ini, dan saya berpandangan memang peran orang tua juga
pendidikan sangat penting dalam mengarahkan generasi Z ini agar sesuai dengan harapan bahwa Gen Z harusnya menjadi agen-agen kebangkitan Islam berikutnya. Berarti orang tua dan para pendidik perlu bersinergi ya Ustazah untuk mewujudkannya. Apa sekiranya yang dapat kita lakukan untuk sama-sama belajar dan mengedukasi juga para orang tua dan pendidik? Apakah efektif jika kita mengumpulkan para pendidik lingkup desa dalam sebuah forum atau bagaimana? Syukron, jazakallahu khairan. Ini ada satu lagi relate juga Ustazah. Pertanyaannya dari Mbak Arina, izin bertanya, tidak dipungkiri bahwa media hari ini banyak dimiliki dan dikuasai oleh Barat atau kafir ya. Bagaimana kita termasuk Gen Z mendudukkan dan memanfaatkan hal ini menuju kebangkitan Islam yang kita harapkan ke depan. Ya, mudah-mudahan Ustaz bisa menanggapinya dengan padat dan singkat ya. Kita punya 5 menit. Kemampuan generasi Z mendapat jawab singkat. Ya, kalau dibilang apakah perlu untuk mempertemukan gitu ya antara pendidik dan orang tua, bahkan dengan para stakeholder yang lain ya betul. Karena bicara untuk melahirkan generasi yang kuat, generasi yang bisa menjadi tadi ya pengisi, penjaga peradaban, itu memang memerlukan sinergi yang luar biasa. Dia memerlukan konektivitas dan sinergitas dari berbagai bidang dan berbagai pelaku gitu. Makanya tadi kita nggak bisa terus-terusan kemudian hidup di sistem seperti ini. Kenapa? Karena kita memerlukan sistem yang kondusif untuk melahirkan generasi yang kuat. Nah, berarti PR hari ini adalah bagaimana semua pelaku, baik orang tua, media, kemudian para pendidik ya, kemudian tokoh-tokoh itu para praktisi profesional, kalangan profesional itu memahami bahwa kita ini memerlukan pengaturan berbagai bidang itu sesuai dengan Islam. Itu yang harus kita sampaikan dulu semua. Jadi agenda kita hari ini adalah bagaimana kemudian membangun kesadaran kecerdasan. Kita memerlukan sistem yang komprehensif, yang integratif, yang bisa melahirkan generasi yang kuat. Yang itu artinya adalah seluruh pengaturan dari hulu sampai hilir, gitu ya, dari urusan negara sampai urusan urusan ke kamar mandi, gitu ya. Itu diatur dengan aturan Islam. Gitu. Itu yang kemudian harus kita memang lakukan. Itu yang disebut dakwah ya. Ibu Zakiyah ini dan juga rekan-rekan yang lain ibu inilah dakwah. Dan kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian berdakwah. Ya. Yang dakwahnya itu bukan bicara sesuai kapasitas kita, tapi memang apa yang diperlukan dan diperintahkan dalam dakwah, yaitu sesuai dengan apa yang dicocokkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ya. Dan kemudian ketika menjadi aktor kebangkitan Islam, pesan kita mau berangkat, maaf. Nah, kemudian kita pastikan diri kita menjadi aktor dari kebangkitan. Yang kemudian kita ingin mengkontribusikan umur yang tersisa, potensi kita bersama anak kita, ayo sama. Ya, itu pesan saya. Dan selalu optimis ibu semua, bahwa ada janji Allah, ada pertolongan Allah di sana, gitu ya. Sehingga kita terus perkuat kesabaran kita, ikhtiar kita, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah menjadi bagian dari orang yang penolong agama Allah, dan generasi kita juga menjadi penolong agama. Itu mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan saya sih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah perbincangan kita hari ini tuh menarik, yang mudah-mudahan ini memicu ya semangat kita untuk senantiasa mengkaji Islam, tetap hadir di majelis live streaming Soldah TV khususnya setiap Selasa pagi ya. Ini kajian muslimah dan dakwah, ini bagian dari kontribusi kita terhadap Islam dengan metode dakwah seperti ini. Mudah-mudahan sahabat semua berkesempatan senantiasa untuk hadir di forum kita ya. Dan ini pastinya tidak cukup ya membekali kita untuk membimbing, membina, mengarahkan generasi kita yang akan datang, tapi
seperti tadi dikatakan oleh Ustazah, kita tidak boleh putus asa ya, tidak boleh berhenti untuk mencari cara yang baik dan tepat ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan ada bertemu waktu di mana memang generasi yang akan datang itu menjadi aktor dari kebangkitan Islam, dan kita sebagai orang tua ya, generasi yang sebelumnya telah lahir itu menunaikan ya, termasuk orang-orang yang menunaikan, tidak meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Seperti yang saya bacakan tadi surat An-Nisa ayat 9 di awal. Ya, jazakillahu khairan kasiron, khususnya kepada Ustazah Indira yang telah berbagi ilmu pagi hari ini. Semoga sehat terus, berkah ilmunya, berkah waktunya ya Ustazah, sehat terus keluarganya. Ya, barakallah. Dan alhamdulillah forum live streaming pagi hari ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua untuk terus senantiasa berada di dalam lingkaran ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi motivasi kuat ya untuk mengoptimalkan amal soleh di dalam mengkaji dan mendakwahkan Islam secara kafah. Sahabat muslimah, mari kita sama-sama tutup forum kita dengan baca istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair semuanya. ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان